Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Perkenalkan, namaku Hanifah Nur Mutiara. Aku di sini sebagai wali kelas kelas 8. Nah, pada pertemuan bimbel kali ini, aku akan membawakan materi biologi mengenai sistem pernapasan manusia. Sebelum kita masuk ke materinya, kira-kira apa aja ya yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama ada sistem pernapasan manusia, yang kedua ada organ sistem pernapasan pada manusia, yang ketiga ada mekanisme pernapasan, yang keempat ada gangguan pada sistem pernapasan. Yang pertama ada sistem pernapasan pada manusia. Respirasi atau pernapasan adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh. Nah, respirasi ini dibagi menjadi tiga, yaitu bernapas, respirasi internal, dan respirasi eksternal. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada bernafas. Bernafas atau ventilasi paru-paru adalah menghirup udara atau bisa disebut inhalasi dan menghembuskan udara atau bisa disebut ekalasi yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Yang kedua ada respirasi eksternal. Respirasi eksternal adalah pertukaran gas antara alveolus dengan darah dalam kapiler paru-paru. Nah, darah dalam kapiler ini mengikat O2 dari alveolus dan melepas CO2 menuju alveolus. Yang terakhir ada respirasi internal. Respirasi internal ini adalah pertukaran gas antara darah dalam kapiler jaringan dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Nah, darah di sini mengikat O2 dan melepas CO2. Selanjutnya ada organ sistem pernapasan pada manusia. Nah, organ sistem pernapasan ini dibagi menjadi dua nih, yaitu yang pertama ada secara struktural, yang kedua ada secara fungsional. Yang pertama itu struktural ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu sistem pernapasan bagian atas dan sistem pernapasan bagian bawah. Contoh dari sistem pernapasan bagian atas ini ada rongga hidung dan faring. Terus untuk yang sistem pernapasan bagian bawah, itu contohnya ada laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Yang kedua ada secara fungsional. Secara fungsional ini juga dibagi menjadi dua, yaitu zona penghubung dan zona respirasi. Zona penghubung adalah rongga dan saluran yang saling terhubung dari luar dan dari dalam paru-paru. Contohnya hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Nah, untuk zona yang kedua ada zona respirasi yang tersusun atas alveolus, yaitu jaringan dalam paru-paru yang berperan dalam pertukaran gas. Nah, fungsi-fungsi organ tadi itu apa aja ya? Yang pertama, itu ada hidung. Hidung ini sebagai gerbang utama keluar masuknya udara saat bernafas. Yang kedua ada faring. Faring sebagai jalur keluar masuknya udara dan makanan. Bisa juga menjadi ruang resonansi suara dan tempat tonsil yang berfungsi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Yang ketiga ada laring. Laring ini sebagai penghubung faring dan trakea. Bisa juga menjadi tempat untuk memproduksi suara. Yang keempat ada trakea. Trakea itu sebagai saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus untuk mengalirkan udara ke paru-paru. Yang kelima ada bronkus. Bronkus ini sebagai penghubung trakea dengan bronkiolus. Yang keenam ada paru-paru. Paru-paru itu sebagai tempat menampung udara sehingga oksigen dapat disalurkan ke seluruh tubuh. Yang ketujuh adalah alveolus. Nah, alveolus ini menjadi tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Yang ketiga ada mekanisme pernapasan. Nah, mekanisme pernapasan ini dibagi menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Dalam pernapasan dada ini juga dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah proses yang terjadi, yaitu otot antar tulang rusuk keluar, berkontraksi, tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, sehingga tekanan udara menjadi lebih kecil, yang menyebabkan udara akan masuk. Yang kedua, ekspirasi. Ekspirasi ini adalah proses yang terjadi
yaitu otot antar tulang rusuk luar berelaksasi, tulang rusuk akan tertarik ke posisi semula, volume rongga dada mengecil, tekanan udara dalam rongga dada meningkat, tekanan udara dalam paru-paru lebih tinggi dari udara luar, sehingga menyebabkan udara itu akan keluar. Yang kedua ada pernapasan perut. Pernapasan perut juga dibagi menjadi dua, yaitu ada inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah proses yang terjadi, yaitu otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, dan mengakibatkan volume rongga dada membesar. Kemudian, tekanan udara mengecil, diikuti dengan paru-paru yang mengembang sehingga tekanan udaranya lebih kecil dari tekanan udara atmosfer sehingga menyebabkan udara masuk. Yang kedua, ada ekspirasi. Ekspirasi adalah proses yang dimulai dari otot diafragma berelaksasi dan otot dinding perut berkontraksi sehingga menyebabkan diafragma terangkat dan melengkung menekan rongga dada. Kemudian, volume rongga dada mengecil dan tekanannya meningkat sehingga udara dalam paru-paru keluar. Yang terakhir ada gangguan pada sistem pernafasan. Nah, gangguan pada sistem pernafasan ini bisa disebut juga sebagai infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA. Dengan bahasa Inggrisnya, Upper Respiratory Tract Infection atau URI, yang merupakan penyakit yang diakibatkan adanya infeksi virus, bakteri, atau jamur pada sistem pernafasan bagian atas. Nah, gangguan ini itu ada banyak macamnya. Yang pertama ada influenza. Adik-adik pasti tahu nih influenza apa, karena bisa disebut juga sebagai flu. Flu ini penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Yang kedua ada tonsilitis atau amandel yang membengkak. Tonsil berfungsi untuk menyaring virus dan bakteri yang masuk bersama makanan atau udara. Nah, jika sistem imun kita sedang lemah, virus dan bakteri akan menginfeksi tonsil sehingga menyebabkan penyakit tonsilitis. Yang ketiga ada faringitis, yaitu infeksi pada faring yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan zat kimia yang dapat mengiritasi jaringan faring. Yang keempat ada pneumonia, yaitu infeksi pada bronkiolus dan alveolus yang menyebabkan dada sakit yang penyebabnya adalah infeksi bakteri, virus, jamur, dan parasit. Nah, namun umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumonia. Yang kelima ada tuberkulosis atau TBC. TBC ini disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ketika bakteri ini menginfeksi paru-paru, itu akan memicu sistem imun untuk bergerak menuju area yang terinfeksi dan segera memakan bakteri tersebut agar tidak menyebar luas. Namun kembali lagi, jika sistem imun kita sedang lemah, bakteri akan masuk ke sistem peredaran darah dan limfa untuk menginfeksi organ lain. Yang keenam ada kanker paru-paru. Nah, kanker ini disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali pada jaringan dalam paru-paru. Yang terakhir ada asma. Asma adalah kelainan yang menyerang saluran pernafasan yang disebabkan oleh faktor lingkungan seperti masuknya zat pemicu alergi atau bisa disebut alergen yang berupa asap rokok, debu, bulu hewan peliharaan, dan sebagainya. Nah, sampai di sini aja nih materi kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan Bimbel selanjutnya adik-adik. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum.